Nah, jadi seperti yang dilihat di kaosnya Kawel ini. Sombong lagi. Nah, jadi kemarin kan kayak yang tadi diceritain, Kawel ini baru balik dari Amerika, dari Harvard. Nah, jadi kemarin tuh gimana sih Kak? Kayak Kakak tuh ngambil course apa gimana sih Kak? Jadi sebenarnya tuh aku ambil course itu sih kayak kalau misalnya ini banyak banget sih sebenarnya yang tanya aku gitu. Dan aku kayak belum sempat kayak jelasin kayak aku ambil apa gitu. Sebenarnya kayak kan ada data 10 top dunia itu universitasnya itu sebenarnya kayak membuka course gitu, dan itu banyak banget kayak buat kalian-kalian yang emang kayak mau ambil course tentang kayak misalnya teknologi kayak atau misalnya kayak privasi, teknik sipil, itu kayak penerbangan. Jadi kayak bedanya apa sih bedanya course sama master gitu ya? Course tuh kayak lebih spesifik. Kalau misalnya master gitu ya, kayak kita ngomongin master di Harvard Medical School. Kalau aku kan ambilnya course di Harvard Medical School. Tapi aku ngambilnya leadership and medicine gitu. Nah itu kayak sebenarnya di master itu ada kurikulum yang namanya leadership and medicine itu kan. Nah kalau aku course, aku ngambilnya kayak lebih spesifik. Aku ngambil di kurikulum dari salah satu bagian dari master itu. Kayak gitu. Terus kayak belajar apa sih Kak gitu? Aku belajar finance. Finance belajar? Aku dapat. Keren banget. Interesting. Terus itu kayak aku dapat manajemen. Terus kayak aku dapat health policy juga aku dapat. Terus kayak aku belajar kayak gimana sih cara manajemen SDM di healthcare kayak gitu-gitu sih, kebanyakan kayak gitu. Terus kayak berapa lama kayak gitu ya kali ya. Berapa lama tuh Kak? Kalau berapa lamanya itu sebenarnya bergantung lagi dari kalian ambilnya kayak masing-masing course-nya ya? Masing-masing course-nya kayak ada teman aku yang kayak misalnya cuma 3 bulan, terus kayak kalau aku beli setahun. Setahun ya? Dan berarti itu kayak itu programnya kayak offline sama online gitu sih. Offline gimana tuh? Offline ke sana? Offline-nya aku ke sana. Kayak aku harusnya 2 kali ke sana. Setahun aku 2 kali ke sana. Terus kayak yang lainnya tuh kita kayak webinar kayak gitu doang. Tapi sebenarnya ini sih kayak course juga itu ada kayak misalnya kalian ada tugas kelompok. Oh, ada tugas kelompok. Berarti teman-temannya dari yang ngambil satu course, berarti terus kerjanya gimana dong? Itu pakai Skype? Pakai apa? Enggak, jadi kayak kita tuh dapat akun student gitu kan, akun student Harvard gitu. Dan di situ tuh kayak udah lengkap banget. Ini yang aku bener-bener kayak wah gila banget sih. Amazed banget ya? Amazed banget. Akun student itu kayak beda banget sama yang di Indonesia kan. Kayak jadi di Indonesia kita cuma bisa ngeliat IPK, terus kayak karena itu bener-bener kita bisa chat-chatan gitu, bisa Skype di dalam akun itu. Terus kita bisa diskusi itu sama. kayak apa sih UNER apa? Integra apa? Kalau UNER itu aku udah lupa. Cyber kampus. sorry apa aku. Parah. Kalau di ITS integral. Oh gitu. Itu kamu cuma bisa ngeliat apa aja? Iya biasa IPK, terus kayak berita-berita ya standar lah. Nggak ada bisa hubungin. Jadi itu tuh kayak di akun student kita tuh kita bisa ngubungin dosennya. Bisa hubungin dosen di situ. Jadi kayak bisa tuh enaknya tuh ya entar dia aja ya ceritanya ya. Itu aku bisa ngechat dosennya, terus kayak kita bisa Skype-an sama teman-teman kita kalau misalnya kita ada lagi kayak ada tugas kelompok. Terus kayak kita ada kuisnya pun di dalam situ di akun studentnya tadi. Berarti lengkap ya satu banget sih web itu lengkap banget. Jadi kayak misalnya ada to-do listnya juga, misalnya kita besok itu kamu harus ngumpulin tugas apa. Itu udah kayak notification-nya gitu dari otomatis kayak jadi kita nggak bakal kalau kakak kita jarkom kan. Betul. Itu di jarkomnya itu dari akun studentnya itu keren banget sih akun studentnya kayak. Nah terus Kak tadi kan ada bilangnya online sama offline. Nah terus itu sistem belajarnya gimana Kak? Maksudnya kayak harus ada dosennya tuh kayak bimbingan gitu apa gimana sih Kak itu sistemnya? Jadi itu kita tuh kayak dibagi gitu kan, kayak misalnya kamu sudah setahun nih, kan kita setahun gitunya course-nya. Jadi yang misalnya ini yang webinarnya 30%, terus habis itu ada final exam-nya misalnya 10%, terus misalnya ada kayak kuisnya 30%. Nah di situ dibagi lagi tuh kayak per minggu ada webinar dari dosennya secara live. Itu misalnya let's say kita ngomong seminggu itu ada 2 kali pertemuan. Nah 2 kali pertemuan itu misalnya 3 jam kayak gitu. Jadi kayak mereka mantengin laptop aja tuh berarti. Jadi kayak misalnya yaudah kita udah ada remindernya gitu kan, kayak misalnya jam segini. Itu dia live apa gimana sih? Live. Oh live. Jadi kayak bayangin aja ya, dia tuh pinter banget sih manage-nya, kayak itu kan seluruh dunia berarti kan? Seluruh dunia kan kayak live. Iya, jadi kayak Europe beda. Nah, terus waktunya beda. Gimana? Kakak dapetnya tengah malam? Aku
selalu tengah malam guys. Kayak aduh kayak enak banget. Karena pasti sana siang ya kan, misalnya berarti mau nggak mau tengah malam. Iya sih, kayak aku udah ngantuk-ngantuk banget gitu, kayak aduh aku harus live kayak dengerin kuliah. Ya udah sih, itu yang offline-nya ya. Jadi kayak setiap kita, tapi sebelum kalau misalnya kita offline kita cuma webinar, terus habis itu kita bikin bikin sih kayak kita ngerjain kuis. Jadi setelah kamu dapat kelas nih, kamu ngerjain kuis. Kuisnya yang masih relate sama si bidang tadi. Terus kalau misalnya kita yang aku kesana ya, aku langsung ke Harvardnya, itu modelannya kita tuh sebelum kelas tuh selalu dikasih 5 paper maksimal lah, 5 paper yang itu isinya misalnya 3 itu study case, terus yang 2-nya kayak materi PPT-nya dosen. Itu kayak dari jauh-jauh hari, jadi kayak kamu bener-bener kalau di kelas itu, ini yang bikin aku kayak culture shock banget sih. Kamu di kelas tuh bener-bener cuma diskusi banget. Kok beda kan kalau di Indonesia? Iya benar-benar. Indonesia kayak satu arah banget. Satu arah. Kalau di sana tuh kayak, wah kalau misalnya kalian nggak belajar study case tadi, di kelas udah kayak cuma bengong kayak nggak tahu apa yang dibahas ya. Karena kayak semua pembicaraannya menujunya dari 5 paper itu ya. Iya, dan aku sukanya tuh misalnya aku di Harvard Medical School, tapi aku juga belajarnya study case-nya dari Harvard Law School, Harvard Business School. Jadi kayak kolaborasinya itu kayak main banget gitu loh. Jadi ada cakupan lain yang sebenarnya dipelajari juga ya. Jadi kayak aku bahkan belajar tentang misalnya leadership di Starbucks gitu ya. Itu direlatein gitu sama kayak misalnya kamu leadership in healthcare tuh kayak bisa lo di Starbucks. Kayak keren banget gak sih? Kayak nggak, aku bakal kasih kamu sih. Iya. Keren. Kayak gitu. Terus ini tadi kan katanya ada final exam-nya ya. Nah, itu ujiannya gimana? Maksudnya kalau course itu ujian aja, kalau kita sarjana di sini kan bikin tugas akhir terus skripsi. Di sana ada kayak bikin gitunya nggak? Ini juga mungkin karena aku ambil course yang di 10 top dunia ya. Jadi kayak demanding banget. Jadi kayak final exam-nya tuh kita pertama ada kayak ya udah kayak biasa sih kayak pilihan ganda gitu. Online. Online, tapi di timing gitu. Ingatku 55 soal itu kayak pilihan, terus habis itu 5 itu esai sama 90 menit. 90 menit? Iya, kayak wow. Banget sih, kayak berarti pendek, banyak dong? Iya, pendek banget. Terus kayak pilihan gandanya bisa tuh kayak beda juga gitu di sini kak. Di sini kan cuma pendek-pendek gitu kan, terus kayak ada di PPT pasti. Iya. Itu enggak, itu kayak tugas-tugasnya di sana tuh gila. Final exam-nya tuh kayak kalau kalian nggak ngerti ilmu itu, yaudah kan nggak bakal bisa jawab. Udah kayak gitu. Berarti memang mereka tuh menerapkannya kayak harus paham nih. Paham, ngerti, bukan sekedar tahu dan hafal doang. Iya, itu yang pertama final exam-nya kayak gitu. Terus yang kedua aku bikin capstone project. Apa? Capstone project. Jadi kalau misalnya di US tuh terkenal banget yang namanya capstone project. Jadi kalau misalnya kalian ambil master, itu pasti disuruh bikin capstone project. Nah, waktu aku ambil course aku juga disuruh ambil capstone project. Jadi kayak gimana kalian tuh misalnya capstone project itu kayak kalian bikin program baru atau inovasi baru. Nah, itu gimana kalian bisa explain itu dalam cuma 5 halaman, itu udah kayak kenapa sih kalian bikin inovasi? 5 halaman? Bayangin 5 halaman. Jadi bikin itu suruh maksimal 5 halaman. Kalau di sini suruh bikin 1 buku. Iya. Itu yang aku kayak, wah itu shock banget sih waktu pertama itu kan. Jadi kayak ada di dalam 5 halaman tuh sudah ada kayak backgroundnya gitu kan. Kayak masalah yang kamu angkat, kenapa sih kamu bikin project ya, itu? Pasti. Terus kayak tujuannya apa? Betul. Terus yang ketiga itu sampai dia kayak misalnya gimana kamu harus bisa mengenali resiko. Misalnya, kamu udah bikin project nih, pasti kamu udah tahu kan resikonya. Betul. Itu sudah harus kamu tulis juga. Dan di bawahnya itu gimana kamu manajemen resiko itu? Manris ya? Manajemen resiko ya? Terus di bawahnya lagi ada timeline. Terus di bawahnya lagi kita ngomongnya itu outcome measure atau matrix. What? Jadi kayak, gila banget. Jadi berarti maksudnya gini, kayak di Indonesia ini kan kalau bikin tugas akhir atau skripsi itu kan pasti mereka banyak-banyakan ya. Justru di sana mintanya singkat, padat, jelas berarti. Nah, karena di sana tuh kayak dia menerapkan gini, semakin kamu pintar orangnya, kamu explain-nya tuh pasti bakal semakin singkat. Semakin itu kayak itu yang aku bikin shock banget sih, jadi kayak gila aja kayak kita bikin project lah misalnya di kampus kita kan nggak sampai mikir resikonya bakal kayak gini terus gimana kita manajemen jauh lah itu ya, jauh kayak nggak kepikiran sampai timeline-nya pun juga harus kayak ini banget. Terus kayak tujuannya kan kalau kita kan subjektif juga nggak apa-apa, tapi nggak terukur gitu kan. Nah di sana itu kayak harus terukur banget, kayak harus pakai angka, jadi kayak
Oh, Aku berarti kakak riset dong, ada risetnya Iya. dong. Iya. Oh. Lumayan kayak, wah gila banget sih itu kayak aku tuh bikin 10 halaman terus kayak waduh masih 10 Harus halaman diringkas lagi. Berarti gini. Apa namanya? Kayak sebenarnya maksud mereka dikit itu bukan karena dikit, maksudnya karena semakin pintar kan Semakin mungkin pintar dari orang, kamu ngerangkai katanya gitu kan. Jadi orang baca juga langsung paham gitu kan. gila banget gak sih kayak jadi Beda banget ya ternyata ya. dan hampir semua setiap orang, bukan setiap orang, kayak orang-orang yang emang lulusan US, misalnya aku pernah ketemu itu di Indonesia, pasti mereka menerapkan capstone project itu di perusahaan mereka. Kan tuh kayak make it simple banget gitu loh, ya nggak sih, kayak kok bikin project udah 5 halaman udah bisa kayak manajemen resiko, udah ada timeline-nya. Oh my god, man. Kan banget nggak sih? Itu bisa kalian terapkan sih, maksud gua entah itu dalam tugas kalian atau tapi jangan skripsi kalian, masa skripsinya 5 lembar itu dimarahin sama dosennya Nggak mungkin. Itu kayak project-project aja. Iya, project-project individu kalian, mungkin kayak kalian mau bikin bisnis atau kalian mau partnership apa. Jadi coba kalian bikinnya tuh kayak ya itu tadi. Jadi misalnya 5 halaman gitu ya, 5 paper, tapi semua tuh udah masuk di situ. Jadi kalian rangkainya rapi gitu ya. Wow. Ternyata sangat berbeda ya di sana. Dan itu yang kayak demanding banget, kayak aku sebelumnya kan kayak udah kayak tanya-tanya ke teman-teman aku yang ngambil course gitu kan, terus kayak tapi teman-teman aku tuh ambil course-nya kayak di Stanford atau MIT gitu kan. Terus waktu aku tahu waktu aku bilangin ke mereka kayak aku ambil course di Harvard Medical School, terus tugas akhirnya kayak gini, kayak mereka kayak miss banget kayak anjir, kayak gila itu kayak demanding banget kok bikin kayak gitu, kayak padahal nih kalau di course-course yang lain tuh nggak sampai kayak gitu, Rif. Oh. Jadi kayak nggak sampai ada final examnya atau sampai bikin capstone project kayak gitu, kayak wah gila banget sih di Harvard tuh bener-bener mah gitu, kayak wah gila sih. Aku bahkan juga belajar bisnis model kanvas loh. Wow. Tapi in healthcare ya, karena beda banget. Kayak beda banget kan, kayak revenue-nya tuh dari mana, itu kayak beda banget kan. Keren banget, karena misalnya tuh kalian coba sih, karena kayak belajar dari beberapa bidang gitu, jadi Iya. Makanya menurut aku sih kayaknya ini sih masih banyak belum yang tahu ya. Maksudnya aku kayak mungkin kalian sarjana di Indonesia terus pengennya S2 di luar negeri gitu kan, atau ya S2 di Indonesia. Tapi ada nih hal-hal, maksudnya bukan hal kayak course-course yang bisa kalian ambil dalam waktu misalnya setahun atau mungkin yang bulan aja ada mungkin ada bulanan pun ada. Jadi itu pun menurut gua bakal jadi nilai plus ketika kalian mau apply ke perusahaan gitu kan, karena kayak coy lulusan luar negeri gitu kan. Oh iya, dan enaknya ini tuh kamu dulu, saya aku mau tahu. Enggak, udah nggak apa-apa. Aku udah nggak tahu. Terus kayak enaknya itu kalau sertifikat program tuh kamu udah otomatis jadi alumni si Oh ya. gitu. Jadi kayak kalian bakal dapat kayak NIM alumni dan kalian bisa ngasih rekomendasi, misalnya ada yang mau apply master ke sana. Dan enaknya kalau kalian di Harvard dulu ya, aku nggak tahu kalau yang di lainnya. Kalau di Harvard tuh kalau misalnya kalian udah bisa ambil course di sana, kalian bisa transfer program ke master. Oh. Itu kayak opportunity-nya lebih gede kalau daripada kalian Belum pernah ada apa-apa gitu ya. kayak dari misalnya aku mau ambil master di Harvard gitu ya, di Harvard gitu kan, tapi aku ambil course-nya di Harvard Medical School. Ini dari Harvard Medical School bakal kayak ngasih letter gitu ke public health yang di Harvard, kayak anak ini udah pernah ambil course itu, kayak dia apa ya? Chance-nya lebih besar lah ya. Chance-nya lebih besar lah. Karena udah pernah ada keterikatan dengan Harvard-nya itu sendiri. Coba aja kan. Iya. Paling yang teknik bisa ke MIT lah ya. Iya. Karena MIT Banyak ya teman yang di MIT ya. Baik banget. Anak-anak enggak. Oke, Iya, anak gitu ya. Oh iya, sama kalau ujiannya kan tadi online tuh Kak. Maksudnya ada pilihan ganda sama esai. Ada yang ini enggak kayak bukan wawancara apa ya? Kayak ngomong ke dosennya gitu. Waktu capstone project itu kita presentasi Online. dan itu kayak pitching presentasinya. Gimana tuh? Tapi kayak oke, capstone projectnya 5 halaman ya. Tapi kamu cuma bisa presentasi ke dosennya cuma 3 menit. Itu kayak bikin 5 papernya aja udah susah. Presentasinya 3 menit. 3 menit dong. Kita tuh kayak di capstone itu dia kelompok Kak? Enggak. Individu. Oh, individu.
Berarti live tuh ya, kayak Skype gitu ya, sama dosennya satu lawan satu berarti. Tuh, bisa kayak 3 menit kalian pitching tentang capstone project kalian. Dan pitchingnya itu sebenarnya kita dapat kayak apa ya, gimana kamu cari pitching di healthcare juga kan. Kita dapat ada ilmunya sebenarnya, kayak gimana cara pitching yang baik. Itu pun harus diterapin di waktu kita lagi presentasi ke dosennya. Dan aku baru ini sih kayak tahu, wah gila ya, kayak dunia industri kan pasti butuh kayak banyak banget pitching gitu kan. Dan kalau di kesehatan kan kayak apaan tuh pitching? Iya nggak sih? Bingung ya? Iya, terus kayak wah gila sih, keren banget anak-anak industri emang. Itu ngejelasinnya kayak ada presentasinya apa ngobrol aja gitu kan? Pitching kayak misalnya, oke, kayak gila, iya kayak investor, kayak misalnya aku punya program nih, kayak nawar kayak gitu ya. Aku misalnya aku kemarin pakai HealthNet kan, misalnya aku punya aplikasi HealthNet nih gitu, kayak nah masalah di Indonesia itu misalnya materi-materinya gini udah kayak dulu kayak pitchingnya 3 menit kan. 3 menit itu tadi, terus kayak menawarkan kenapa kok harus diimplementasiin, goalnya adalah project ini harus diimplementasiin. Oh, itu dia 3 menit ada tanya jawab apa gimana kan? Full kita pitching dulu, terus baru ada tanya jawab. Tapi berarti bahasa Inggrisnya harus bagus banget dong. Wah iya, sebenarnya kayak sebelum course itu juga kita disuruh nganterin IELTS atau TOEFL IBT sih. Minimal itu 6,5 IELTS. Kalau IBT berarti sama kayak berapa ya? 100 sama IPK sama CV kayak gitu. Iya. Tapi dia ngeliat ini nggak sih, apa namanya, kayak sebelumnya jurusannya apa gitu? Maksudnya harus ini ya? Harus linear banget apa? Sebenarnya teman-teman aku pribadi ya, teman-teman aku pas tuh kebanyakan malah dari bisnis, gitu. Terus kayak di manajemen rumah sakit. Dari teknik belum ada sih ya. Rada jauh ya melencengnya. Bingung dia. Bahkan yang kayak misalnya ada yang nurse juga, terus ada yang dokter juga ada. Gitu. Yang penting itu kayak yang ngedongkrak ke dalam. Oh iya, kan juga harus nulis personal statement sih. Apa tuh? Kayak personal statement kayak dari kamu pengalamanmu, kenapa kok kamu pengen ambil dari course ini? Jadi kayak jadi kayak alasannya. Kenapa sih pengen ngambil? Tapi di personal statement itu juga kayak harus ngomongin pengalamanmu yang emang relate sama si program itu. Itu yang ngedongkrak kamu. Itu yang mereka lihat sih. Jadi kayak meskipun kamu anak bisnis tapi kamu ambil di medical school, it's okay selama kamu masih ada linearitas tadi. Kayak alasan-alasan yang kenapa sih kamu pengen ambil kelas itu. Berarti sebenarnya ngambil course ini salah satu cara hemat biaya juga nggak sih? Oh iya, iya nggak sih? Kayak dari maksudnya gini, kayak kalau kalian ambil master degree di sana, gila sih, pasti ada life cost, terus ada apa namanya, biaya kuliahnya juga kan, pasti banyak tuh. Sedangkan dengan ini kalian bisa belajar tetap di Indonesia, ya udah makan sehari-hari yang 15.000 gitu kan. Paling begadang aja kan, beli kopi lah nemenin, karena kalau di sana siang sini malam gitu kan. Jadi mungkin ini bisa minim budget juga, tapi tidak mengurangi pemberian materi yang diberikan mereka ya pasti kan. Maksudnya karena sih mereka juga mikirin nih otomatis jarak jauh, tapi gue tetap harus bisa nyampein materi yang dikasih nih gitu kan. Itu kayak buat kalian jangan khawatir juga sih, kayak sebenarnya banyak banget scholarship dari mereka nya kalau buat course kayak misalnya murah lagi tuh biaya. Iya, enak banget, kayak kalian udah bisa online tuh dari Indonesia, terus habis itu kalian dapat scholarship misalnya kayak aku 50%. Tuh wah gila sih, misalnya dari harga 2.000 gitu bisa cuma 500 kok dari 2.000 malah 1.000. Iya, dari 1.000 kayak gitu-gitu doang. Itu dapat scholarshipnya tes lagi apa gimana tuh kan? Nah itu kita juga nulis personal statement. Kayak kenapa sih kalian berhak mendapatkan? Nggak semua orang dapat ya sebenarnya? Iya, nggak semua. Tapi enak banget kalau misalnya dari Southeast Asia, kayak dari orang-orang Asia Tenggara kayak kita ya, negara berkembang, tapi sekarang itu kan udah negara maju kan. Iya. Tapi kayak opportunity-nya lebih gede, jadi kayak teman aku dari Europe cuma dapat 30%, tapi kalau dari Asia Tenggara dapatnya 50%. Karena kayak emang di US tuh ya, US tuh kayak lagi emang concern buat mengembangkan SDM di Asia Tenggara. Kayak gitu. Baik kalian yang FK di mana-mana bisa. Tapi nggak WFK doang. Iya. Jadi semuanya sih serius kayak
diversity-nya yang benar-benar daripada UK lah. Iya. Coba aja apa ya ntar sore. Ya coba kamu buka website-nya dulu. Penasaran sih. Kalian bisa cek website masing-masing universitas pasti kayak ada gitu. Dia masuknya ke professional program ya. Professional jadi program. Jadi kayak ada master degree terus ada di bawahnya pasti ada yang namanya professional program. Kalian klik gitu aja. Banyak banget. Oke, jadi kayaknya sih gitu aja ya Kak. Apa namanya pembicaraan kita hari ini, memang ini first podcast jadi masih ngalor ngidul kemana-mana ya. Ini kan kaku banget. Mohon maaf ya. Terus ini sebenarnya kayak gue baru tahu juga sih tempat ini, kayak ini apa kan namanya tempatnya? Kapsul. Kapsul Hotel. Lagi di Kapsul Hostel Old Batavia. Nah, gue sebenarnya sering lewat depannya nih, cuman nggak tahu kalau di dalam. Daerah Cikini. Ya, ini daerah Cikini. Jadi, tapi rata-rata bule isinya. Terus ini kayak, ya bentuknya kapsul gitu ya, pokoknya yang futuristik. Terus rate-nya juga murah. Mungkin kalau kalian dari luar kota bisa nginep di sini. Pakai apa Kak kemarin ini? Bookingnya? Aku pakai booking.com udah bisa sih, karena kayak kalian bayarnya di sini gitu. Enak banget, rekomendasi di sini. Terima kasih. Ada kafenya juga. Terus di kayak depan. Interiornya mungkin Old banget ya? Iya, old banget sih. Kesannya jelek dong. Jangan gitu bro. Ya, Old vintage school, banget vintage. lah. Vintage banget. Bisa buat foto. Terima kasih Kapsul Hostel Old Batavia. Jadi nanti mungkin ada podcast selanjutnya membahas yang lain-lain. Sampai di sini saya dulu. Semoga sukses buat kalian. Siap. Komen-komennya di bawah juga nggak apa-apa. Yang mau nanya-nanya. Iya, jangan lupa. Kita taruh Instagram Kak Awel berarti di sini. Iya, ada Diva juga ya. Semua lagi nih. Bye, dadah. Jangan lupa like and subscribe. Oh iya, siap. Ini Riva. Oke.